Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang kemarin tentang tampilan toko. Kita ngebahas yang pertama itu tentang tokomu adalah panggung konsermu. Mudah-mudahan video yang kemarin udah bisa sama-sama kita pahami. Nah, selanjutnya pembahasan tentang tampilan toko yang kedua, yaitu tentang display. Jadi tata letak itu sangat besar pengaruhnya untuk menentukan orang membeli produk kita. Jadi kalau ada orang misalkan dia belanja ke kita dari rumah gitu kan, itu hanya 10% dia mempunyai niat itu 10% bisa terjadinya pembelanjaan di toko kita. Yang 80%-nya itu dipengaruhi oleh display, oleh tata letak produk yang kita rapihkan di dalam toko kita. Terus yang 20%-nya itu pengaruh dari pelayan toko. Jadi kalau misalnya ada orang yang belanja, misalnya dia niat nih pergi ke Indomaret, 10% dia ingin beli coklat gitu. Andai kata begitu ya. Dia ingin beli coklat. Akhirnya dia pergi ke Indomaret, melewati dagangan yang didisplay terpajang rapi. Ketika dia ngambil coklat, ketika dia melewati, di situ ada parfum, ada sikat gigi dengan display yang bagus. Akhirnya dia tertarik. Akhirnya alam sadar ya, mengambil lah tuh sikat gigi, mengambil lah tuh minyak wangi gitu. Kenapa? Karena tampilan mempengaruhi pembelian. Akhirnya dia niatnya 10% hanya membeli coklat, akhirnya dia membeli yang lainnya karena tampilan dari display toko tersebut. Akhirnya ketika dia belanja, bertambahlah keinginannya untuk membeli barang lain. Jadi 80% itu sangat mempengaruhi kita bisa menjual barang kita. Barang kita banyak di toko nih, tapi kalau amburadul, acak-acakan kan, charger ditumpuk boxnya dengan handsfree, sebelah sono handsfree dicampur dengan charger, kalau nggak dengan showcase, itu akhirnya barangnya banyak, tapi karena tampilannya nggak menarik ya udah nggak jadi uang gitu. Nah itu pentingnya kenapa kita mendisplay itu, karena 80% orang yang tadinya tidak punya niat untuk membeli jadi pembeli. Nah itu patut disadari untuk kepala toko untuk benar-benar memfokuskan agar display toko itu bisa serapih mungkin. Sebab kenapa? Jadi gini, prinsipnya gini. Dalam kita merapikan itu kan cuma sekali, tapi manfaatnya itu berulang-ulang. Jadi ada istilah bekerja sekali, tapi membantu beribu-ribu kali. Ya sama seperti kita misalnya, kita gantungin kunci nih. Kita bisa aja lempar kunci cepret, tapi kita bingung ketika kita nyari lagi. Tapi kalau kita bekerja sekali, gantungin kunci di pintu, di balik pintu, terus kita kasih paku, kerjanya sekali. Tapi ketika kita butuh, ya udah, membantunya berkali-kali ketimbang kita ketika kita lempar kunci, akhirnya kita nyari-nyari, pusing gitu kan. Seperti itu kalau kita mendisplay. Jadi usahakan display itu misalnya kategori A-nya A, ya disamain A semua. Misal charger Nokia semua. Ketika ada yang beli, kita masukin nih, kerja sekali, tapi suatu saat ada orang beli, ya udah, karena kita udah menempatkannya di posisi yang tepat, kita gampang. Ketika ada yang beli, kita main lempar aja. Terus ketika ada yang beli lagi, kita main lempar aja. Terus ada yang nanya, Pak, charger ini ada ya? Ada. Terus kita harus nyari-nyari lagi, ngebongkar-bongkar lagi gitu kan. Selain barangnya jadi rusak gitu, closingnya juga, menjualnya juga jadi lama. Orang bisa cepat kabur kalau begitu. Jadi usahain prinsip dalam mendisplay itu, kerja cuma sekali, capek sekali, tapi membantunya berkali-kali. Makanya saya harapkan pada kepala toko untuk memberdayakan bersama asisten toko itu, kalau setiap pagi itu meletakkan displaynya di tempat yang benar. Jangan sampai tumpuk-tumpuk. Saya sebagai pemilik justru malah merekomendasikan, kalau emang sampean punya ide gitu kan tentang tata letak di toko, silahkan. Yang penting itu benar, yang penting itu membantu
Yang penting itu emang karena Anda sendiri yang di lapangan, Anda lebih tahu produk mana yang gampang dijangkau, produk mana yang gampang Anda ambil gitu kan. Nggak harus sesuai dengan keinginan saya. Kalau emang ternyata produk yang ini emang harusnya dekat ini, saya kenapa ini laku, udah gitu banyak orang mau gitu, ketimbang saya suruh taruh di sana gitu, ternyata nggak kelihatan padahal produknya bagus, udah gitu laku gitu kan. Nah seperti itu, jadi display itu sangat penting untuk toko kita. Jadi saya harapkan ini untuk kepala toko sekali lagi memfokuskan untuk fokus sekali tapi membantu beribu-ribu kali. Setiap pagi kita cek, kita recheck lagi agar tokonya kembali rapi. Oke. Nah, penting ada 3 hal penting dalam kita mendisplay toko. Yang pertama itu dekor, jadi tata letak. Yang tadi saya udah bilangin, jadi kalau misalnya tempered glass tipenya A ya A semua. Jadi ketika kita nyari gampang. Misalnya kalau mainan semua. Terus kalau misalnya chargeran, kelompoknya deket chargeran. Jadi kalau kita nyari chargeran apa, tata letaknya betul. Dan itu sangat membantu. Jadi yang pertama dari display itu dekor, tata letaknya. Dan yang kedua kebersihan. Setiap pagi gitu kan, ada kemoceng dibersihin. Jangan sampai ya Allah debunya banyak, didiemin aja. Terus di rolling nggak apa-apa, di rolling gitu kan, jadi ada tampilan berbeda. Sebab kenapa, kalau barangnya di situ terus debunya kan terus-terusan di situ, tapi kalau kita rolling kita bisa sambil ngelapin tadi yang sebelah kiri sekarang dirubah ke sebelah kanan. Oke. Jadi selain tata letak, kebersihan juga penting, sebab itu mempengaruhi barang apa itu bekas, apa itu layak dijual atau tidak. Terus yang ketiga, selain dari tadi tata letak, terus kebersihan, nah ini dia pelayan toko sendiri itu termasuk display. Jadi kalau kita ngelihat nih ada toko udah rapi gitu, pelayan tokonya nggak enak dilihat kan, masih ada healernya, maaf nih gitu. Kalau di toko saya nggak ada, tapi ada sih kayak gitu, masih pakai kaos dalam gitu. Ya Allah, itu merusak display. Tata letaknya bagus, tapi ketika yang jaganya nggak bagus, wah itu jangan sampai deh gitu. Biar wangi nggak apa-apa, wangi, enak dipandang, tokonya rapi, saya yakin itu orang pasti nengok, bukan karena mau jualan, tapi mau deketin orang yang jaga pelayannya, yang jaga tokonya, nggak apa-apa. Selama itu sopan. Jadi begitu. Jadi 3 hal yang penting dari display: dekor, tata letak, terus kebersihan, sama pelayan sendiri. Jangan sampai kita udah rapi tokonya, udah bersih, kitanya sendiri malah lupa. Jadi saya suka saranin ya pakaian yang rapi gitu, yang enak dilihat, serasi, terus ucapan juga. Kalau kira-kira ada yang alim-alim, kita mengucapkan salam, assalamualaikum pak gitu kan, lebih enak, berpahala pula. Nah seperti itu yang video ini saya bahas tentang pembahasan kedua, yaitu display. Nah besok kalau ada waktu insya Allah saya bikin video yang ketiga, yaitu tentang toko andalan, nanti kita bahas. Oke, sekian aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.